2, 3. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi atom Niels Bohr. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niketut Eling Krisnadini, nomor absen 22, akan mempresentasikan tentang sejarah. Perkenalkan, nama saya Pandey Putu Eka Citra Seskari, nomor absen 26, saya akan menjelaskan teori atom Bohr. Perkenalkan, nama saya Gusti Radipta Mardika, nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan tentang atom Bohr. Perkenalkan, nama saya Wayan Najis Murjana, nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan teori atom Bohr. Perkenalkan, nama saya Gusti Mirza Pelajar, nomor 8. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan teori atom Bohr. Perkenalkan, nama saya Ido Levi Krisnarai, nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Niels Bohr. Model atom Bohr dikemukakan oleh Niels Henrik David Bohr, seorang fisikawan berkedudukan Denmark yang menyempurnakan atom Rutherford dengan menerapkan teori kuantum mengenai spektrum atom hidrogen. Pada tahun 1913, Bohr menyusun teori berdasarkan atom Rutherford, di mana dalam teori tersebut elektron mengelilingi orbit atau kulit atom pada jarak tertentu inti atom. Bohr menggunakan teori mekanika kuantum Blitz dan teori foton Einstein. Bohr menyatakan bahwa apabila elektron menyerap suatu kuantum energi, maka elektron tersebut akan meloncat keluar menuju orbit yang lebih tinggi. Begitupun dengan sebaliknya, jika suatu elektron dalam orbit atom menyerap suatu kuantum energi, maka elektron tersebut akan jatuh ke orbit yang lebih dekat dari inti atom. Niels Bohr berusaha menjelaskan kestabilan atom dan spektrum garis atom hidrogen, di mana ia mengembangkan dua postulat untuk menggambarkan spektrum distrik atom hidrogen. Bunyi postulatnya yaitu elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut orbit atau kulit. Inti atom adalah pusat atom Bohr dan elektron bergerak cepat. Elektron tidak memancarkan atau menyerap energi, sehingga energinya tetap konstan. Untuk mencegah elektron bertabrakan dengan inti atom, elektron yang mengelilingi inti atom mengikuti jalur yang ditentukan, dan elektron bisa berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain dengan memancarkan atau menyerap energi. Foton. Foton adalah nama untuk energi yang dipancarkan atau diserap ketika elektron bertransisi antar kulit. Nah, foton-foton ini membawa energi dalam jumlah diskret atau satu. Elektron memanfaatkan energi yang diserap oleh atom untuk transisi dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang tinggi. Elektron memancarkan energi dengan besar yang sama ketika bergerak kembali ke titik awalnya, karena hanya dalam kulit tertentu dengan energi tertentu yang dapat bergerak. Frekuensi cahaya yang dihasilkan juga diketahui. Atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sedangkan elektron yang bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu, yaitu orbit. Orbit yang disebut kulit atom. Selama elektron bergerak mengelilingi inti pada orbitnya, maka elektron tidak memancarkan atau kehilangan energi. Kelemahan dari teori Bohr adalah hanya dapat menjelaskan garis spektrum atau serapan absorpsi dari atom hidrogen, tetapi untuk spektrum atom yang lebih kompleks atau lebih besar atau jumlah elektron lebih banyak, Bohr tidak dapat menjelaskannya. Ketika elektron mengelilingi inti atom dalam lintasan terbentuk bentuk lintasan, bukan lingkaran tetapi bentuk elips, dan Bohr beranggapan elektron bukan hanya sebagai partikel tetapi sebagai partikel dan gelombang. Kelebihan teori Bohr adalah dapat menyempurnakan teori sebelumnya. Salah satunya teori atom Rutherford, dan dapat menjelaskan garis spektrum atau serapan adsorpsi dan atom hidrogen. Selain itu juga dapat menjelaskan elektron yang beredar mengelilingi atom mempunyai lintasan dan energi. Jika ingin berpindah dari kulit yang lebih rendah ke lebih tinggi akan menyerap energi, sedangkan dari kulit yang lebih tinggi ke rendah akan melepaskan energi.